Nah, kemudian yang berikutnya ada permasalahan yang berikutnya, ada yang namanya baseline wandering ya. Jadi baseline wandering ini digunakan oleh sisi receiver ya untuk menghitung average power. Average power ini nanti disebut sebagai baseline. Ya. Jadi di dalam receiver akan dihitung dulu average power dari bit atau sinyal yang datang ya. Dihitung average powernya untuk nanti dijadikan sebagai baseline untuk memprediksi sinyal yang akan datang lagi ya, untuk menentukan apakah dia berupa bit 0 atau berupa bit 1 ya. Jadi yang berguna nanti untuk memprediksinya ini adalah menggunakan baseline-nya, average power-nya ya. Misalkan ini akan menjadi masalah ya. Ini akan menjadi masalah ketika stream data atau stream sinyal yang dikirimkan ini berada di dalam amplitude yang sama secara berurutan atau terus menerus. Misalkan ya, ini high amplitude ya, positive amplitude atau positif tegangan positif ya. Sini ada zero, netral, kemudian negatif amplitude. Misalkan yang kita kirimkan itu di sinyal satu semua ya, satu berada di dalam high voltage atau amplitude positive amplitude. Artinya nanti ya, kita akan mengirimkan misalkan kita kirimkan di sini bit 1 semua ya. Bit 1, bit 1, bit 1. Artinya nanti di sisi receiver ya, untuk menghitung average power akan tetapnya akan dihitung baseline-nya atau average power-nya dari sini ya. Setelah average power atau baseline diketahui ya, maka itu akan dijadikan sebagai acuan untuk menghitung incoming bits yang lain ya. Jadi misalkan setelah stream bit 1 ini selesai ya, dapat baseline-nya, maka misalkan kalau ada bit 0 lagi yang datang atau bit 1, artinya kan dari perhitungan average power-nya kan sudah salah ya. Seharusnya yang dihitung itu tidak hanya stream bit 1 yang ini yang berurutan ini, tapi juga akan dihitung stream bit 0 ya. Jadi akan dipertimbangkan juga minus amplitude-nya atau bit 0-nya ya, untuk mengetahui memang baseline yang benar ya. Nah, ketika nanti baseline-nya sudah salah ya, baseline-nya sudah salah ketika ada bit 0, maka perbandingannya yang digunakan adalah baseline yang salah tersebut. Sehingga untuk memprediksi stream bit berikutnya akan salah tentunya. Akan terjadi yang namanya error ya. Jadi itu yang dihindari di dalam proses encoding, salah satunya ya, dalam proses encoding atau line encoding ya. Ketika ini nanti terjadi stream bit di dalam high amplitude ya, secara terus menerus, atau di low amplitude secara terus menerus, maka akan terjadi baseline will drift ya, that can cause errors in detection of incoming data elements. Jadi akan ada error di dalam pendeteksian data elemen yang akan datang lagi ya. Jadi sangat penting untuk dihindari ya, baseline wandering ini. Harus benar-benar menghindari terjadinya fixed amplitude ya, yang ini yang run di dalam stream bit yang panjang gitu ya. Jadi akan dikurangi nih fixed amplitude ini. Kemudian kita akan melihat DC komponen. Apa DC komponen? DC direct current ya, komponen ya. Nah, DC komponen ini juga
akan dicoba untuk dikurangi di dalam teknik encoding atau line encoding, ya. Dimana DC komponen ini akan sejalan dengan baseline wandering tadi, ya. Dimana tujuan kita untuk meminimalisir DC komponen ini atau membuat DC komponen ini menjadi zero fault, ya. Menjadi zero fault. Artinya apa? DC komponen ini adalah mean amplitude, ya, mean amplitude. Jadi hampir sama dengan baseline wandering tadi. Baseline wandering mean power atau average power, kalau DC komponen itu mean amplitude atau juga mean power juga, ya. Jadi ini akan diusahakan mendekati 0, ya, atau diusahakan menjadi 0. Kenapa diusahakan menjadi 0? Ya, karena untuk menghindarinya terjadinya low frequency, ya. Misalkan ketika fixed amplitude seperti yang ada dalam baseline wandering, ya, kita pertahankan. Misalkan kita mengirim fixed amplitude misalkan di dalam high voltage atau di sini, ya, kita kirim bit 1, ya, 1 terus menerus. Artinya tidak akan ada variasi yang menandakan bahwa ini high frequency, ya. Karena ingat bahwa di dalam channel, ya, kita akan selalu menggunakan yang namanya, bukan selalu menggunakan, tapi kebanyakan, ya, menggunakan yang namanya band pass, ya. Band pass, di mana band pass ini, ya, akan mengeliminasi low frequency, ya. Low frequency, ya. Nah, ketika sinyal bertahan seperti ini di dalam amplitude yang sama, artinya kan tidak ada perbedaan amplitude, maka tidak ada frekuensi yang tinggi. Artinya kondisi ini adalah low frekuensi, ya, low frekuensi, karena tidak mempunyai yang namanya peak to peak amplitude, ya. Jadi ini low frekuensi ataupun berada di dalam minus A, ya, mengirimkan di stream 0, ya, secara terus menerus, maka ini low frekuensi, ya. Jadi dengan adanya low frekuensi ini, ya, maka akan terjadi DC komponen, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana DC komponen ini bisa mempengaruhi setiap line coding scheme yang akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Jadi ini akan dihindari, ya, yang berada di dalam high amplitude atau low frequency, ya. Jadi kita akan mengusahakan DC komponen ini berada di dalam zero voltage. Kemudian yang berikutnya ada self synchronization, ya. Misalkan ada sender, ada receiver. Misalkan nanti akan kita lihat gambarnya, ya, di sini, ya. Jadi ini merupakan gambar dari kurangnya sinkronisasi antara sender dan juga receiver, ya. Kenapa demikian? Kita lihat di sini bahwa di sender, ya, dia mengirim one data per one signal elemen, ya. 1 0 1 1 0. Ini kan per sinyal elemen, per satu sinyal elemen, ya. Sementara ketika dikirim melalui transmisi media, ya, maka receiver akan menerima seperti ini, ya. Jadinya di dalam satu elemen, ya, terdapat dua
data yang dikirim, atau bahkan agak sedikit bergeser ya. Artinya ada nanti pergeseran fasa di sini sepertinya ya, pergeseran fasa atau meningkatnya frekuensi ya, frekuensi pengiriman data ya, meningkatnya bit rate ya, bit rate pengiriman data, di mana ini adalah 2 dalam satu sinyal, sementara di sini 1 dalam sinyal. Artinya nanti receiver akan salah menginterpretasi bit stream yang datang ini ya. Karena apa? Memang tidak sinkron antara sender dan receiver ya. Jadi harus perlu adanya clock synchronization ya. Clock synchronization ini artinya pengiriman data dalam satu waktu ya. Itu harus sama di sisi sender dan juga sisi receiver. Kalau dia bergeser sedikit maka sudah lain interpretasinya ya. Nah, sebagai contoh ini bisa kalian kerjakan ya nanti. In a digital transmission, the receiver clock is 0.1% faster than the sender clock. Artinya di sini walaupun nanti perbedaan clock antara sender dan receiver ada, nah bagaimana kita bisa mengirimkan dengan stream sinyal yang sesuai gitu, agar nanti terjadi komunikasi antar sender dan receiver kalau clock mereka itu berbeda seperti itu. Jadi nanti solusinya bisa kalian kerjakan ya. 1 kbps receiver receive ini 1001 bps ya, instead of 1000 bps. Jadi ada seharusnya 1000 ya, tapi yang diterima 1001 bps ya. Jadi ini ada satu extra bit yang diterima, dan ini kalau kita kirimkan sebanyak 1 Mbps maka yang terjadi adalah ini ya, ada 1.000.000 bps yang terkirim. Jadi ada 1000 extra bit ya per secondnya. Ini akan menjadi error tentunya. Kemudian perlu adanya di line encoding itu perlu adanya error detection ya. Misalkan gimana cara mendeteksi error ya, menggunakan code-code tertentu, misalkan ada Hamming code ya. Kemudian ada CRC yang ada di jaringan komputer yang sudah kalian pelajari. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam stream bit tersebut ya. Kemudian di sisi receiver akan dikalkulasi ulang lagi ya, apakah pengiriman data tersebut ada error atau tidak ya. Kemudian ada di sini noise and interference ya. Jadi biasanya untuk transmission channel atau transmission medium itu sudah dilengkapi dengan imun terhadap noise dan interferensi ya. Misalkan di dalam twisted pair cable ya, dia menerapkan yang namanya crosstalk ya, crosstalk. Jadi satu kabel menuju sender ya, kemudian satu line lagi atau satu kabel menuju receiver side, receiver dan sender dan receiver ya. Kemudian ini kan dibuat dalam satu dipaket ke dalam satu kabel ya. Nah, ini harus dibuat satu ke sisi kanan, satu ke sisi kiri ya, arah dari pengirimannya, agar nanti tidak terjadi crosstalk di sini ya. Jadi akan ada imun dari kabel ini agar tidak terjadi atau tidak keluar sinyal yang mengalir di dalamnya ya. Kemudian interferensi bisa terjadi dari dalam juga ya.
misalkan ada thermal atau setiap kabel ini ya, kan ini menghasilkan panas ya tersendiri ya. Dengan menghasilkan panas tersendiri, nah, maka jika semakin panas kemungkinan kerusakan sinyal akan terjadi ya. Jadi itu interferensi yang datang dari dalam atau interferensi yang datang dari luar. Adanya sinyal-sinyal noise yang mempengaruhi sinyal yang ada di dalam transmisi media.